Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku dimanapun berada, para subscriberku dimanapun berada, penggemar saya ataupun pembenci saya dimanapun berada. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan dan juga kesuksesan dalam menjalankan usaha koperasi pinjam ataupun yang disebut dengan bank keliling. Jadi sudah lama sepertinya saya tidak tayang ataupun membuat video agak panjang kepada teman-teman semuanya, berhubung karena saat ini profesi saya sebagai seorang penagih. Jadi saat ini waktu saya lumayan padat untuk membuat konten itu, kadang nggak sempat ataupun nggak ada waktu-waktu tertentu. Jadi di sini buat yang belum kenal sama saya perkenalkan dulu satu-satu biar lama kelamaan. Nama channel saya Oke Artis Koperasi. Jangan lupa di-share sebanyaknya di grup WA teman-teman ataupun di status WA teman-teman ataupun teman-teman yang satu profesi dengan saya sama-sama bank keliling. Agar kenapa? Agar channel saya ini bisa berkembang, bisa menaik ke atas, agar bisa kita bertukar pikiran ataupun bagaimana kedepannya kita membuat tim ataupun satu kelompok sesama koperasi dimanapun untuk menghandle yang namanya kecurangan. Jadi di sini teman-temanku yang baik dan yang juga yang masih merintis, dari pemula sampai juga big boss sampai juga para pemimpin dimanapun berada, saya di sini ingin bertanya sama teman-teman semuanya, mudah-mudahan dijawab di kolom komentar. Jadi ilmu koperasi itu kalau kita pikir begitu gampang, ilmu koperasi itu kalau kita pikir begitu mudah, ilmu koperasi itu kalau kita pikir begitu simpel, tapi sebenarnya tidak teman-teman. Kenapa saya bilang tidak? Kita diajarkan di koperasi tersebut sebagai seorang penagih itu betul-betul harus pandai meneliti. Itu yang pertama itu. Yang disebut dengan meneliti itu seperti apa? Kita harus betul-betul menyimak keadaan seseorang yang ingin meminjam duit dengan kita. Itu jurus yang meneliti kan. Udah tuh kalau kita meneliti juga, kita dapat informasi dari teman-teman kita sesama bank keliling, sesama pihak penagih di lapangan. Kita diberikan channel nasabah itu juga harus kita teliti. Karena pengalaman dengan saya, sebagian teman kita itu yang kita anggap baik ternyata sebagian dia menjerat memberikan pinjaman sama kita nasabah yang macet. Makanya di sini saya sampaikan dengan teman-teman semuanya, hati-hati mendrop nasabah yang didapat informasi dari penagih lain ke kita. Itu harus hati-hati karena terkadang kita dijebak. Yang dibilang dijebak seperti apa? Seandainya saya dapat nasabah, contoh saya punya teman namanya Pak Samsul. Samsul ini memberikan nasabah kepada saya, katanya lancar. Tiba-tiba saya drop si nasabah tersebut. Ketika saya drop, besoknya sama dia macet, sama saya macet. Ternyata kemampuan dari nasabah tersebut tidak bisa. Makanya di sini kita semua itu berpikiran, yang namanya mendrop itu semua orang bisa. Yang namanya menagih tidak semua orang bisa. Bahkan saya juga belum tentu bisa. Itu pahit-pahitnya saya bilang buat perintis ataupun pemula yang ingin membuka usaha koperasi. Dipikirkan dulu. Karena ketika uang tersebut sudah disebar ke lapangan, ini seperti main judi. Kenapa saya bilang seperti main judi? Kalau tidak hati-hati, tidak dengan tenang, tidak dengan waspada, kita buru-buru, kita bakalan tumbang. Karena perjalanannya itu harus betul-betul slow ataupun santai. Diteliti dulu. Itu yang saya bilang diteliti tadi. Yang kedua, betul-betul dipahami karakter perseorangan tersebut. Terkadang ada nasabah ini, saya sebutkan buat teman-teman dimanapun berada, ataupun buat penagih dimanapun berada, yang kita masih pemula, datang dia chattingan dengan kita, Om saya bisa pinjam nggak Om? Bisa bayar nggak Bu? Bisa, saya usahanya ini. Terus terang ketika dia ngomong manis, itu bisa jadi ciri khas nasabah yang minta tolong sama kita duluan, dia ngemis-ngemis sama kita. Ketika kita berikan pinjaman itu besoknya dia mau ngumpet ataupun mau hilang. Karena dia manis di awal doang. Ketika ditagih dia keras kayak batu. Kayak mana cara mengatasinya itu Pak kalau ditagihnya keras kayak batu? Bikinlah dia gila segila-gilanya. Kau bikin cara penagihan segila-gilanya. Jangan kau yang setruk. Tapi gimana kau bikin nasabah itu yang setruk? Karena di kita di lapangan ini mungkin rekan-rekan semuanya sudah jam tayangnya panjang, jam terbang juga panjang. Yang kita hadapi ini sebenarnya masalah. Kenapa saya bilang yang kita hadapi masalah? Ketika kita memberikan uang kepada nasabah tersebut, dia sakit masalah dengan kita. Kenapa? Ketika dibuka angsuran ditanya, sakit Pak, itu masalah.
Tidak boleh di situ sebenarnya sakit. Yang kedua, kabur. Itu masalah juga. Yang ketiga, usahanya bangkrut. Itu masalah juga. Makanya harus betul-betul kita pahami. Bahkan saya juga sendiri belum paham betul-betul 100% untuk membaca lingkungan di lapangan. Jadi di sini saya ingin berguru kepada senior-senior dimanapun kalian yang sudah suhu, ajarkan kepada saya bagaimana caranya. Itu teman-temanku. Karena di sini untuk menciptakan drop yang besar itu, kalau menurut saya itu bisa, gampang. Tergantung dari kemauan. Tapi untuk menciptakan tagihan yang besar ini yang saya masih bingung ini kadang. Karena kalau sudah drop itu berputar, drop itu uang yang diberikan, jantungnya ini yaitulah starting, tagihan. Kayak mana cara kita mengatasi tagihan kita itu biar betul-betul mulus. Kayak mana cara kita membuat nasabah itu biar bisa betul-betul lancar sama kita. Ternyata kalau kita pelajari, kalau kita minta channel itu jarang lancar. Lancarnya 1, 2, 3, 4. Kelima rundut. Apa yang bilang rundut? Pusing, sama kayak saya pusing ini. Saya dapat informasi nasabah dari teman, lancar katanya ini itu. 1, 2, 3. Rupanya giliran udah saya informasikan, saya selidiki nasabah tersebut. Pinjaman keempat banyak bank kelilingnya. Berarti nggak bisa kayak gitu. Berarti harus betul-betulnya kita teman-teman. Lebih baik kita pahit-pahit menawarkan sendiri yang ada usahanya. Jangan lagi kita terprovokasi dengan teman-teman kita di lingkungan kita satu lapangan. Ada dondona lancar, ada sini yang lancar katanya. Tiba-tiba kita berikan pinjaman. Tahunnya blacklist ataupun macet. Itu harus kita betul-betul paham. Karena kenapa? Kita memberikan uang bisa, kita harus bisa menagihnya. Terkadang ciri khas penagih itu ada dia menagih secara halus, ada dia di situ menagih secara kasar, ada dia situ menagih yang namanya temperamental. Nah, satu lagi, kalau kita memberikan pinjaman hati-hati. Kenapa disebutkan hati-hati? Sedangkan kita hati-hati saja bisa merbulut, bisa pusing. Apalagi kita yang sembrono yang tidak hati-hati. Duit itu kita berikan 450, padahal full kita beri, tidak ada situ talangannya. Kalau memang sudah karakter nasabahnya macet, ya macet. Tanda-tanda nasabah macet itu seperti apa? Yang sedang saya pelajari, praktek di lapangan. Tanda-tanda yang macet, satu, ketika ditagih dia bilang ntar pagi, ntar siang, ntar sore. Itu tanda-tanda. Yang kedua, udah mulai banyak di rumahnya penagih bank keliling. Itu tanda-tanda. Yang ketiga, sudah bisa dia di situ bilang sakit, demam berdarah, mencret lah, apalah, itu tanda-tanda. Ketika tanda-tanda tersebut muncul samamu, waspadalah terlebih dahulu. Kalau tidak waspada, tinggal sama kita macetnya duluan. Intinya memang di lapangan ini kalau dipelajari tidak boleh yang ada namanya rasa takut. Yang penting kita pintar ngomong. Kalau kita dibilang, Anda rentenir, Anda maksa saya nagih. Saya tidak pernah maksa dengan Anda menagih. Saya memberikan pinjaman itu tergantung akad kita. Yang paham agama kan di sini. Banyak sini yang menghujat saya ini. Dasar lo bangke gini. Maaf bung. Setiap memberikan pinjaman uang itu ada namanya jasa. Tergantung dari akad kita awal. Contoh, ibu ini saya berikan pinjaman saya 1 juta. Cuman jasanya 200.000. Ini bisa dicicil Bu dengan 1 hari 50.000 sampai 24 kali. Kenapa harus ada jasanya? Namanya minjam. Kalau sebagian lo pada yang bilang di sini dasar bangkir itu, emang duit bapakmu bisa itu dipinjam gratis? Nggak bisa kan, harus kaya kita. Kita kan cari duit mati-matian. Di sini juga buat sebagian penghujat, saya yakin mungkin kalian nasabah-nasabah macet yang nggak pernah mau bayar hutang dengan bank keliling. Jadi di sini saya ingatkan buat kalian semuanya nasabah-nasabah macet dimanapun berada yang suka ngumpet, suka bersembunyi, hati-hati. Ketika kamu tidak membayar hutangmu, kamu bakalan pusing di teror itu WA-mu. Hidupmu tidak bakalan tenang karena bank kalian ini linknya banyak. Pindah kamu ke Meruya nanti, pindah kamu ke Pondok Kacang itu bakalan ketahuan karena mereka satu kantor itu radarnya mengelilingi. Nah, itu harus betul-betul dipahami. Jadi buat teman-temanku dimanapun berada, para subscriberku, tetap paling utama berusaha. Ketika lapanganmu sedang goyang, antisipasilah dengan nasabah baru. Tapi tetap hati-hati.
Karena harus kita imbangi. Saya juga merasakan ketika pinjaman yang besar tersebut tidak imbang dengan pinjaman yang kecil tersebut, banyak pun yang bayar itu bahaya. Berarti kita harus mengimbangi target kita dengan pinjaman kita. Kita harus betul-betul memahami selancar-lancar nasabah tersebut. Ketika Anda melihat di rumahnya banyak bangke ataupun banyak bank keliling, waspada terlebih dahulu. Karena kenapa? Pasti macet. Kenapa dibilang pasti macet? Pasti mentok. Kenapa dibilang pasti mentok? Ketika ini putaran duit bank keliling ini ada satupun yang berhentikan, kaburlah dia itu orang. Nah, itu apapun yang diperdebatkan di sini, kita sama-sama tukar pikiran karena saya juga belajar dengan kalian semuanya. Saya di sini tetap menginterogasikan semuanya buat subscriber saya dimanapun berada. Lebih baik jangan minta-minta sama teman-teman kita channel-channel, apalagi orang yang belum terlalu dekat. Karena kebanyakan kita minta channel itu jebakan Batman. Yang kedua, jangan mau kita membayari angsuran nasabah. Kalau bisa kita tekan. Itu yang terjadi dengan saya kadang. Ditalangin nasabah itu. Biar besok dia bayar, taunya nggak bayar. Apa nggak kita tengok kan. Mendingan nasabah itu matikan meterannya, kirim surat, ada yang ikut campur, gampang dalilnya. Saya di sini tidak mau ribut. Saya di sini bukan cari kekerasan. Si A minjam uang dengan saya. Kamu rentenir, saya tidak rentenir. Saya memberikan jasa dengan dia. Kalau seandainya ini minjem ini di bank ini jaminan dia cuma muka dia doang, itu jaminan dengan fotokopi KTP kita kasih duit. Kalau di bank gede, apa jaminannya? Ada nggak surat hidupmu? Ada nggak surat kelurahanmu? Sertifikatmu? Nggak ada. Nah itu. Jadi buat para orang-orang busuk yang suka menghujat kami yang berjuang mencari rezeki, Anda salah, Bung. Jangan akar rumput ini yang kalian hujat. Hujatlah dulu yang besar-besar itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen terus YouTube Artis Koperasi. Akan saya ciptakan lagi video-video yang menurut rekan-rekan terbaik. Kalau saya belum menciptakan video berarti paket data saya lagi habis. Oke bosku, terima kasih. Assalamualaikum.